حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mengambil 2 hadis. Disetorkan terlebih dahulu seperti biasanya, yang hafal dua-duanya dibaca secara serentak. Yang hafal cuma 1 setelahnya nanti. Yang pertama hadis yang berisi tentang keutamaan salat sunnah dan puasa sunnah. Dan kemarin sudah kita baca, salat sunnah yang paling Allah telah cintai adalah salatnya Dawud alaihissalam. Salatnya Dawud alaihissalam. Maksudnya salat sunnah di sini adalah qiyamul lail, salat malam. Karena salat sunnah itu banyak ya. Yang diinginkan di sini adalah salat malam. Karena Dawud alaihissalam, beliau sebelum salat malam tidur terlebih dahulu. Maksudnya tidur di awal malam, bangun di pertengahan malam. Salat qiyamul lail, setelah itu tidur lagi. Kan masih ada waktu kan? Nah, walaupun sejenak atau sebentar. Jadi awal malam tidur istirahat, pertengahan malam bangun, ya kan? Kemudian sepertiga malam terakhir salat malam, kemudian sisanya bisa istirahat lagi. Seperti itu. Dan puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Dawud alaihissalam. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Suatu ketika ada orang yang dia punya kekuatan, mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya kekuatan, bisa lebih dari itu." Apa kata Rasulullah SAW? La afdala min dzalik. Tidak ada lagi yang lebih afdal daripada puasa Dawud alaihissalam. Sehari puasa, sehari berbuka. Ini maksudnya puasa harian. Wa illa di sana banyak puasa sunnah yang lainnya, puasa Arafah, ya kan? Puasa Muharram, puasa Tasu'a, Asyura. Nah, maksudnya itu puasa harian, itu yang paling afdal puasa Dawud alaihissalam. Sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian yang kedua adalah hadis berkaitan masalah apa kemarin? Masalah keutamaan salat malam di bulan Ramadan, dikenal dengan salat tarawih. Barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan tersebut, itu para salat tarawih dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa jaminannya? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, yang hafal dua-duanya serentak seperti biasanya disetorkan, yang hafal cuma 1 setelahnya. Tafadhalu. Naam, hafal 1? Tafadhal. Bismillah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya, disimak baik-baik. Kita masih berkaitan membahas seputar apa?
keutamaan salat malam pada bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang malam tersebut lebih indah, lebih baik daripada seribu bulan. Perhatikan, lebih indah, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita baca sekarang. Qala al-mu'allifu asbahullah. Yang punya kitab disimak ya, yang tidak tahu artinya diartikan. Yang tidak tahu harokatnya diharokati, diperhatikan biar tidak gagal faham. Bab fadli qiyamil lailatul qadar wa bayani arja layaliha. Masya Allah, ini penting sekali ini ya. Bab keutamaan salat malam pada malam Lailatul Qadar dan penjelasan malam-malam yang paling bisa diharapkan. Maksudnya malam Lailatul Qadar prediksinya adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu pada malam-malam ganjil. Nah, malam-malam ganjil itu ada waktu atau ada malam yang lebih bisa diharapkan lagi, yaitu malam 27. Paham ya? Dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi malam 21, bisa terjadi malam 23, bisa terjadi malam 25, bisa terjadi malam 27 atau 29. Mafhum? Tapi yang paling bisa diharapkan apa kata Rasulullah SAW? Malam Lailah 27, malam 27. Perhatikan baik-baik itu. Berarti kesimpulannya malam Lailatul Qadar itu bukan malam 17 Ramadan. Paham ya? Nah, bukan malam 18 Ramadan, tapi malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu pun malam-malam ganjil. Dan malam-malam ganjil yang paling bisa diharapkan malam 27. Bisa dipahami? Naam. Kita lihat aja hadisnya biar tambah jelas. An Abi Hurairah, kita ambil 3 ya, pendek semuanya. Nah, barakallahu fiik, pada pertemuan yang akan datang bisa hafal 3-tiganya bagus, hani'an lahu. Yang tidak hafal 3 enggak masalah, yang penting ada yang dihafal. Yang penting ada yang dihafal. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Mudah lafadznya kan? Muttafaqun alaih. Bedanya apa dengan yang kemarin? Kalau yang kemarin umum, intinya salat tarawih di bulan Ramadan. Kalau ini khusus pada malam Lailatul Qadar saja. Keutamanya sama, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau berkata, "Man qama Lailatul Qadri," barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar. Nah, menegakkan malam di sini diantaranya qiyamul lail, salat malam, salat tarawih. Paham ya? Ada juga para ulama yang menjelaskan tidak harus salat. Paham ya? Kadangkala orang ketika malam tersebut ada yang salat, kemudian ada 2 rakaat setelahnya istirahat. Ada yang bagi-bagi sedekah, ada yang menginfakkan hartanya, ada yang memberi makan orang fuqara wal masakin. Intinya menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Siapapun orangnya. Terus apakah harus di masjid? Kalau laki-laki kan jelas, dalam artian dianjurkan yang sangat kalau memungkinkan untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Kalau perempuan bagaimana? Di rumah pun kalau malam itu menghidupkan dapat pahalanya, dapat keutamaannya. Jadi yang dapat keutamaan tidak hanya laki-laki yang di masjid ya. Di rumah pun para akhwat, para wanita, ibu-ibu yang di rumah, paham ya, mereka misalkan malam tersebut malam-malam ganjil mereka juga baca Al-Quran, kemudian sholat tarawih, kemudian istighfar, dapat juga. Faham ya? Nah, itulah pendapat yang kuat dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, bahwasanya keutamaan tersebut bisa diraih secara umum, laki-laki dan perempuan. Bisa dipahami? Nah, kita lihat. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman. Ingat-ingat, beriman loh ya. Dalam keadaan beriman, yakin, beriman yakin terhadap pahala Allah Ta'ala. Wahtisaban, dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah, keutamanya besar. Tapi ingat, 2 syarat ini. Menegakkan malam tersebut bukan karena biar viral, terkenal, dipuji, disanjung, bukan. Paham ya? Tapi karena apa? Iman dan ihtisab.
Karena beriman kepada Allah Ta'ala, yakin atas janji Allah Ta'ala, dan juga apa? Dalam keadaan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahami baik-baik. Ini yang pertama. Yang kedua, berikutnya perhatikan baik-baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yujabiru fil ashr awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatul qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Disimak, ana artikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Aisyah ummul mukminin, Ummu Abdullah, istri yang paling Rasulullah cintai, karena beliau istrinya tidak hanya satu. Di antara istri-istri beliau yang paling beliau cintai siapa? Aisyah ummul mukminin. Suatu ketika ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika minan nisa?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai dari kalangan wanita? Apa kata Rasulullah SAW? Aisyah. Wa minar rijal abuha. Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Bapaknya. Berarti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mafhum? Naam. Kita lihat. Kemudian beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW yujawiru artinya ya'takifu i'tikaf. Yujawir artinya adalah ya'takifu i'tikaf. Dahulu Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Paham ya? Naam. Para ulama telah menjelaskan maknanya 10 terakhir Ramadan berarti bisa malam, siang dan paginya juga. Paham ya? Karena ada juga pendapat dan itu kuat juga, boleh malamnya saja. Iktikaf boleh malam saja. Paham ya? Kalau yang paling afdal ya full. Maksudnya full bagaimana? Ya masuk di barakallahu fiik malam 21 misalkan, ya kan? Ya sampai selesai nanti ketika malam Id. Bisa dipahami? Nah, itu yang paling afdal, full. Tapi kalau mau misalkan dia hanya waktunya malam saja, punya waktu hanya malam, atau punya waktu hanya malam ganjil, boleh. Iktikafnya pada malam, setiap malam ganjil boleh ya. Atau misalkan mulai malam sampai pagi. Pagi pulang misalnya, enggak ada larangan. Itu pendapat yang kuat. Jadi iktikaf tidak harus 10 hari full. Karena hukum iktikaf sendiri hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Mafhum? Untuk masalah pembolehan, hatta walaupun dia hanya pagi hari sampai sore pun boleh. Untuk pembolehan ya, enggak ada larangan. Atau malam saja boleh. Atau setiap malam ganjil enggak ada larangan. Bisa dipahami? Naam. Cuman di sini menjelaskan bahwasanya dahulu Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau iktikaf. Wa yaqul, perhatikan itu, seraya beliau berkata, taharrau lailatul qadri fil ashr awakhir. Carilah, taharrau itu carilah. Carilah malam Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan. Tentunya mencarinya di malam hari. Karena dikenal dengan malam Lailatul Qadar, bukan siang hari. Tapi tandanya bisa nampak di pagi hari. Kalau malamnya itu malam Lailatul Qadar, pagi hari ketika matahari terbit, awal kali terbit antum saksikan, itu dia ketika muncul, itu la syu'a fi. Tidak ada cahaya atau pancaran cahaya yang silau di situ. Dilihat enak sekali terbit itu. Masya Allah. Biasanya itu kalau normalnya matahari terbit itu kan sinarnya luar biasa, pancarannya luar biasa. Kita lihat sedikit silau. Tapi ini tidak. Kalau benar-benar malamnya itu Lailatul Qadar, itu diantara tanda yang bisa disaksikan di pagi harinya. Kalau tanda yang di malam harinya diantaranya hujan. Paham ya? Kemudian cuaca enak, tentram, tenang, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, itu diantara tanda-tandanya. Mafhum? Wa illa, kalaupun kita nggak tahu tanda-tandanya, tapi malam tersebut kita hidupkan, dapat pahalanya. Itu pendapat yang dikuatkan juga oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas. Maksudnya malam itu kalau orang menghidupkan malamnya, wah anda nggak tahu tanda-tandanya Ustaz. Kalaupun antum nggak tahu, tapi 10 malam terakhir dia ikut menghidupkan, beribadah, sholat, sedekah, zakat atau infak yang semisalkan, paham ya? Zakatnya macam-macam, zakat harta bisa juga kan? Nah itu masuk juga, paham ya? Masuk juga, walaupun dia nggak tahu tanda-tandanya. Intinya menghidupkan. Nanti ada hadis yang lebih apa? Lebih umum lagi, menghidupkan. Menghidupkan bisa sholat juga kan? Sholat menghidupkan. Baca Al-Quran menghidupkan juga. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik. Kemudian sedekah di malam tersebut juga menghidupkan. Nah, karena biasanya orang-orang yang tidak paham itu malam itu mah tidur mereka. Tidur, kemudian barakallahu fiik, lupa dengan ibadahnya.
Adapun apakah boleh ketika malam ganjil itu tidur? Sebenarnya nggak ada larangan. Cuman semaksimal mungkin dia sudah berusaha untuk menghidupkan malam tersebut. Kalaupun tidur mungkin tidur di awal lah. Tidur di awal, ya, pertengahan malam misalkan dia bangun salat tarawih. Setiap dapat 2 rakaat barakallahu fiik, istirahat, baca Al-Qur'an ya kan? Kemudian barakallahu fiik, misalkan ada barakallahu kitab-kitab hadis yang dibaca, intinya ibadah di malam tersebut, menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan tidak harus di masjid. Ingat-ingat, karena kalau pendapat yang mengatakan harus di masjid berarti perempuan harus pergi ke masjid. Padahal perempuan itu afdalnya salat di rumah kalau perempuan. Tapi kalau ada masjid khusus perempuan misalkan ya, aman dari pandangan laki-laki, boleh mereka salat tarawih di masjid, boleh. Enggak ada larangan. Paham ya? Walaupun tetap kembali ke hukum asal, afdalnya perempuan salat di rumah. Wa buyutuhunna khairun lahunna, kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian menghalang-halangi para wanita hamba Allah untuk hadir di masjid-masjid Allah Ta'ala. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Maksudnya hadir ke masjid tidak dilarang. Cuman lebih baiknya kalau perempuan sholat di rumah. Karena apalagi masjid-masjid zaman sekarang yang kadang terbuka ya, terbuka sehingga barakallahu fi, sebagian mereka mungkin khawatir yang misalkan bercadar ya kan, harus buka wajahnya sehingga nampak. Kecuali tempatnya tertutup itu kembali ke barakallahu fiik, aman dari fitnah atau yang semisalnya. Illa pada asalnya tetap hukum asalnya perempuan afdalnya sholat di rumah. Paham ya, seperti itu, karena dalilnya jelas, wa buyutuhunna khairun lahunna. Na'am. Kita lihat lagi yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha, disimak, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru syadda mi'zarah wa ahya lailah wa iqadha ahlah, muttafaqun alaih. Disimak itu dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 terakhir Ramadan, maksudnya tujuan beliau adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar biar mendapatkan, mencari dan juga menghidupkan. Kita lihat, idza dakhala ashr syadda min sarah, beliau mengencangkan sarungnya. Dalam artian beliau tidak sibuk di rumah dengan keluarganya, tapi beliau mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan bahkan bangunkan keluarganya. Perhatikan. Barakallahu fiik. Syadda min sarah, mengencangkan sarungnya. Kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan membangunkan keluarganya. Inilah keadaan yang disyariatkan dalam agama kita. Jadi kalau pas 10 terakhir ya, 10 malam terakhir terkhususkan pada malam tersebut, kan kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Makanya di malam tersebut sarung-sarung dikencangkan, maksudnya tidak sibuk dengan keluarganya di rumah, tapi benar-benar berusaha semaksimal mungkin datang ke masjid, misalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin kalau tidak ada kebid'ahan di situ ya. Apalagi masjid Ahlus Sunnah walhamdulillah ya kan, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya dengan apa? Barakallahu fiik, dengan sholat tarawih, qiraatul Quran atau yang semisalnya, itu masuk semuanya. Kemudian bangunkan keluarganya. Dibangunkan. Jangan biarkan istrinya tidur. Barakallahu fiik, maksudnya ketika tidak ada halangan, keluarganya dibangunkan. Ayo bismillah, bangun. Di malam tersebut kita kasih motivasi, karena ada satu malam yang satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Khairun min alfis syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. 3 hadis ini yang kita baca kaitannya dengan keutamaan salat malam. Tapi lebih khusus lagi, yaitu salat malam pada malam Lailatul Qadar. Dan kapan terjadinya? Terjadinya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu pun pada malam-malam ganjil. Malam ganjil yang paling bisa diharapkan adalah malam 27. Dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada malam 25, malam 23, malam 21, malam 29. Intinya malam ganjil. Bisa dipahami? Karena riwayatnya banyak sekali dan semuanya kaitannya masalah masalah malam Lailatul Qadar ini banyak yang sahih. Di antaranya yang paling diharapkan, arja itu masih paling diharapkan, itu adalah Lailah 27. Lailah 27 itu malam 27. Naam. Yang terakhir ini barakallahu fiik, hadis yang kita baca terakhir ini,
Makna syadda mi'zarah, beliau mengencangkan sarungnya. Nah, barakallahu fiik, maksudnya beliau sengaja meninggalkan keluarganya untuk tidak berhubungan terlebih dahulu. Fokus beribadah. Paham ya? Kesibukan-kesibukan ya di dalam rumah, nah dikondisikan, diatur karena malam tersebut tidak terulang dalam setahun 2 kali, hanya sekali aja malam Lailatul Qadar itu dalam setahun. Makanya kesempatan untuk mencari dan menghidupkan malamnya. Di malam-malam yang lain hidup juga. Cuman di malam tersebut benar-benar beliau sangat menekankan mencari. Paham ya? Karena kenapa kok harus cari? Coba, ada hikmahnya enggak kira-kira kok malam Lailatul Qadar harus cari? Karena kalau enggak dicari, kalau orang langsung dikasih tahu, orang nanti apa? Enggak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Malam Lailatul Qadar pasti terjadi pada malam 27. Akhirnya 21 santai-santai, ya enggak? 23 santai-santai, 25 santai-santai, 27 baru semangat. Nah, hikmahnya para ulama menjelaskan kenapa disembunyikan penentuan secara pasti malam Lailatul Qadar itu, karena orang biar sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mencari beribadah. Sehingga apa? Nah, barakallahu fi, kapan terjadinya dia dapat. Mafhum? Itu penting sekali. Contoh yang lain apa yang seperti ini? Disembunyikan keadaannya biar orang semangat beribadah. Apa di antaranya? Datangnya hari kiamat dan kematian. Perhatikan, datangnya hari kiamat dan kematian. Kalau kita dikabarkan datang hari kiamat pada tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, mungkin orang nggak semangat ibadah. Nunggu aja nanti kalau udah mendekati. Ya kan? Tapi buktinya tahu nggak kita kapan hari kiamat terjadi? Nggak tahu kan? Kita nggak tahu kapan hari kiamat terjadi. Dijelaskan dalam hadis hari Jumat. Jumatnya pun Jumat yang kapan nggak tahu juga. Paham? Itu tujuannya biar orang semangat. Makanya ketika ada orang Badui nanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tegak hari kiamat? Coba ditanya beliau. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab mengatakan, "Ma'adatalah, apa yang sudah kamu persiapkan ya?" Seorang Badui nanya kapan hari kiamat terjadi. Rasulullah jawabannya, "Apa yang sudah kamu persiapkan?" Kok nanya-nanya gitu loh maksudnya. Maksudnya siapkan aja, begitu datang udah siap. Itu satu. Kedua, kematian. Kematian seorang hamba ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Semuanya hanya prediksi. Memperkirakan, wah ini kayak udah tua, udah mau mati. Prediksi aja. Belum tentu mati juga. Maksudnya waktu itu. Karena ada juga orang tua, barakallahu fik, dikasih usia lebih dari 100 tahun pun ada juga. Ada yang anak kecil, masih muda, belum ABG lah dia. Udah meninggal juga. Karena udah ajalnya. Bisa dikatakan ini menunjukkan bahwasannya kematian itu rahasia dari Allah Ta'ala. Kenapa tidak dikabarkan? Biar manusia persiapan. Persiapan kapan dicabut nyawanya, dia sudah siap-siap. Paham ya? Tapi kalau dikabarkan, fulan bin fulan pasti akan meninggal pada tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian. Nah, dia nggak persiapan. Kalau udah mendekati mati baru persiapan. Itulah barakallahu fik, hikmah daripada apa? Disembunyikannya waktu kematian atau waktu tegaknya hari kiamat, biar orang bersungguh-sungguh dalam beramal. Begitu datang waktunya dia sudah persiapan. Jadi pahami? Sama hal ini mirip. Kenapa tidak dikabarkan malam Lailatul Qadar secara pasti? Karena orang biar mencari. Malam 21 semangat dia. Semoga ini yang kita harapkan ada. Ternyata belum nampak juga tanda-tandanya. Malam 22 semangat, malam 23 semangat lagi. Ternyata belum nampak juga. Malam 23 semangat, 24 semangat, 25 malamnya semangat lagi. Nah, malam 27 misalkan semangat. Ternyata kok ada tanda-tandanya misalnya, Masya Allah, semoga malam ini malam Lailatul Qadar. Tapi nggak dipastikan. Tapi dengan tanda orang bisa memprediksikan, semoga aja. Paham ya? Karena tanda-tanda itu secara barakallahu fiik, realita itu seringnya akurat. Contohnya, paham ya? Yang anda sebutin tadi itu, kalau malamnya itu malam Lailatul Qadar, pagi harinya ketika matahari terbit, awal kali terbit itu barakallahu fiik naik, itu cahayanya, pancarannya itu tidak terlalu kuat, sehingga ketika dilihat pun enak, enggak silau. Paham ya? Nah, seperti itu biasanya akurat. Naam. Kemudian di antaranya juga hujan. Karena Rasulullah pernah suatu ketika salat malam, barakallahu fiik, yaitu malam mencari malam Lailatul Qadar, malam ganjil, hingga beliau barakallahu fiik, basah semua lehyahnya, jenggotnya. Karena waktu itu masih beliau kan tahu sendiri kan, atapnya itu kan enggak semuanya utuh. Terbuat dari barakallahu fiik, ranting-ranting itu kan, istilahnya itu enggak semuanya utuh. Sehingga kalau hujan masih bocor. Ketika beliau sujud barakallahu fiik, nempel di jidatnya itu tanah.
Paham ya? Berarti menunjukkan ketika itu malamnya hujan. Mafhum? Itu semuanya disebutkan dalam dalil. Paham ya? Sehingga kita hanya bisa mencari dan berupaya serta mengharapkan bahwasanya semoga aja malam tersebut malam Lailatul Qadar. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wasakumullah barakallahu fikum. Ini yang kita ambil 3 ini. Dihafalkan pada pertemuan yang akan datang. Na barakallahu fik biidznillah azza wa jalla. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.